Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana alamat IP itu diterapkan atau implementasi IP di dalam jaringan itu seperti apa. Oke, yang perlu diketahui ini ya, pertanyaan pertama adalah IP itu digunakan di perangkat apa saja. Jadi hampir semua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan sekarang itu menggunakan alamat IP. Jadi dia memiliki alamat IP. Baik itu dikonfigurasi secara manual atau mungkin mendapatkan IP secara otomatis dari server atau DHCP server. Ini beberapa contoh perangkat yang memiliki alamat IP mulai dari router, switch ya. Switch ini ada beberapa switch ya, switch manage handphone kita, laptop, dan banyak. Termasuk sampai dengan misalkan printer ada yang dia sudah support IP, mesin fotokopi juga sama, yang ada yang dia sudah support jaringan sehingga memiliki IP. Nah ini juga yang lain banyak ya. Termasuk IoT device itu juga yang terhubung dalam jaringan dia juga memiliki alamat IP. Oke, terus ini ya secara umum tadi ya ada komputer, smartphone, router ini, dan yang tidak selalu misalkan switch ya, switch yang unmanaged atau yang biasa itu dia tidak memiliki IP. Tapi yang switch managed termasuk yang printer yang support networking dia juga bisa memiliki alamat IP. Nah, kembali ke implementasi tadi. Nah, dalam penerapannya, kalau kita mau menggunakan jaringan komputer untuk kebutuhan lokal, itu kita maka menggunakan IP privat. Nah, IP privat ini atau IP lokal ini ada 3 kelas yang bisa dipakai. Kelas A, B, atau C. Ini rentangnya. Nah, yang umum digunakan pada perangkat jaringan biasanya adalah IP yang kelas C ya. 192, 168 gitu ya. Meskipun kita bisa saja menggunakan kelas A 10 berapa atau kelas B 172, 16 berapa, ini bisa saja. Nah, terus dalam penggunaannya IP tadi itu disertai dengan masking. Nah, masking itu kita sudah bicarakan di pertemuan sebelumnya. Di IP masking ini ada namanya /16, /8, /24 dan seterusnya. Nah, IP masking ini itu menjadi temannya IP ini di dalam jaringan ya. Misalkan kelas A ini dibuat maskingnya /8, tapi bisa juga kita masking dengan /16 atau /24. Nah, untuk kebutuhan IP lokal tadi ya kebutuhannya lokal saja, tidak bisa diakses dari luar network atau dari publik ya. Misalkan kita punya jaringan lokal di rumah atau di lab gitu, maka ya aksesnya terbatas dari lab saja, atau mungkin dari router yang langsung terhubung dengan lab tadi bisa. Tapi kalau di luar network itu atau dari publik misalkan, saya punya jaringan komputer di rumah, nah mau diakses dari tempat lain maka tidak bisa secara langsung karena IP-nya lokal. Nah terus IP tadi kita bisa pilih ya mau kelas A, kelas B atau C ya. Terus juga tadi memerlukan masking. Nah, kelas IP privat yang A itu tadi kita bisa gunakan misalnya 10 berapa gitu. Misalkan saya pakai 10.1.0.1/8. Nah, maka kalau /8 seperti ini, maka segmen IP-nya adalah 10. Karena maskingnya 8, maka IP yang berada dalam satu segmen yang sama adalah yang setelah ini ya, 10.1.0.0 ini dia perubahan di sini itu menjadikan IP ini dalam satu segmen yang sama. Nah, jadi misalkan /8 seperti ini jumlah IP-nya sangat banyak ya. Jadi ada /8 ini jumlah IP-nya berarti 2 pangkat 16 ya. 16 8 tambah 8 16 ya. 8 tambah 8 16 tambah 8 lagi 24 ya. Jadi ada 2 pangkat 24 IP atau rentangnya dari 10 sampai 000 sampai dengan 10 255 255 255. Nah, bagian dari segmen IP tadi ada yang dipakai sebagai network address, ada yang dipakai sebagai broadcast. Nah, network address ini yang paling kecil ini
setelah di masking ya. Jadi kebetulan di sini slash 8 yang paling kecil itu kalau di masking 0 ya. Paling tinggi adalah 255. 255 ini adalah broadcastnya. Atau IP hostnya dari 10.10.01 sampai dengan 10.255.255.0.254. Ini ya. Terus misalkan contoh yang lain ya, kelas A kita masking dengan slash 24 ya. Slash 24 itu 8 bit terakhir ya kalau kita lihat binarnya, sehingga maka oktet yang terakhir di sini yang berubah. Jadi meskipun itu kelas A, kalau dimasking dengan slash 24, jumlah IP-nya tidak sebanyak tadi. Yang berubah hanya yang paling belakang sendiri. Jadi kalau saya punya IP kelas A 10.1.00.000/24, maka ketika dimasking slash 24, alamat IP yang satu network 10.1.0 ini, sehingga rentangnya adalah 10.1.0.1 sampai dengan 10.1.0.255, sehingga satu segmennya hanya berisi 2/8, karena ini ya, maskingnya slash 24 tadi jumlah nolnya ada 8, atau jumlah satunya ada 24, jumlah nolnya ada 8, maka jumlah IP yang berada dalam satu network adalah 2/8. Nah, seperti yang tadi, maka yang paling kecil itu adalah network address-nya, yang paling tinggi ini adalah alamat untuk broadcast-nya. Maka IP yang dipakai untuk host adalah dari 10.200, ini udah beda ya. 10, ini kalau yang ini tadi 10.1.0.1 sampai dengan 10.1.0.254 ya. Nah, contoh yang lain juga sama, misalkan 10.200.1.0/24, maka IP yang dalam satu network adalah 10.200.1.0 sampai dengan 10.200.1.255. Nolnya nanti sebagai alamat network, 255 sebagai alamat broadcast-nya. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama ya. Ini kelas B, default maskingnya kan slash 16. Atau slash 16 itu 255.255.0 ya. Kalau slash 16 itu jumlah nolnya ada 8. Iya, ada 8 ya. 4 di sini, 8. Sehingga jumlah IP-nya adalah 2/8. Nah, rentang IP-nya adalah 172.16. Misalkan ini ya, ini sama. 172.16 mulai dari 000 sampai dengan maksimal 255. Alamat yang paling kecil tadi sebagai network address-nya, yang paling tinggi sebagai broadcast-nya. Host-nya ya dari 1 sampai 254. Ini juga sama, contoh kelas C privat. Misalkan slash 24, nah slash 24 yang paling yang berubah juga yang paling belakang sendiri ya. Jadi kalau sama juga kelas A tadi ya, kelas A kalau slash 24, kelas B slash 24, yang berubah adalah yang paling belakang sendiri. Sehingga misalkan ini 192.168.5, maka 50 sampai dengan 5255. 50-nya adalah network address-nya atau network number-nya, 525, 5255 adalah broadcast-nya. Host-nya dari 1 sampai 254. Nah, seperti itu prinsipnya. Nah, sekarang bagaimana jaringan IP tadi diterapkan dalam jaringan ya. Nah, misalkan kita punya satu switch seperti ini, switch unmanaged lah istilahnya, PC. Nah, maka PC di sini itu akan berada dalam satu network yang sama, sehingga dia harus menggunakan IP, contohnya ini ya, satu berapa gitu ya, 51254 ya, misalkan di sini ya 525354 ya, /24, karena dia dalam satu segmen yang sama. Nah, contohnya ini kita kasih IP 192.101, ini 102, 103, 104 ya. Dengan catatan sama-sama menggunakan masking /24 gitu ya. Ya mungkin IP-nya kebanyakan tapi nggak apa-apa kan gitu ya. Karena ini lokal, jadi mungkin nanti kalau ada tambahan PC lagi ya bisa kita gunakan maksimal dari 1 sampai paling tinggi adalah 100.254. 0 tidak dipakai, 255 juga tidak dipakai sebagai alamat komputernya. 0 sebagai networknya, 255 sebagai broadcastnya. Nah, ini juga sama ya. 10, ini kelas A ya, karena depannya 10 ya. 10.168, nah, 1/16. Nah, /16 ini jumlah IP-nya kan banyak ya. Yang tidak saya tebeli di sini ya. Berarti mulai dari, bukan dari 100 sih. Mulainya dari 0 ya. Karena /16 itu 2 oktet ya.
di sini sama di sini yang bisa berubah. Sehingga 10.168.0.1 sampai 10.168.255.254 ini alamat host yang bisa dipakai. Nah, ini juga sama, misalkan ada dua suite yang dihubungkan ya, sama-sama suite unmanaged ya, ini dalam satu segmen juga. Suite biasa gitu ya, suite biasa sambung ke suite biasa, PC di sini ya, ini dalam satu network yang sama. Maka kita bisa set semua PC di sini menggunakan IP yang berada dalam satu segmen yang sama juga. Ini contoh yang lain, misalkan IP ini /27 ya, maka jumlah hostnya kita bisa hitung 32 dikurangi 27. Ini ketemunya 5. Jadi jumlah IP-nya 2/5. Kalau hostnya 2/5 dikurangi 2 atau 30. Misalkan 10.000/29 ya. /29 itu angka ininya pangkatnya adalah 32 dikurangi 29 atau ketemunya 3. Jumlah IP seluruhnya adalah 2/3. Kalau jumlah IP hostnya 2/3 dikurangi 2 atau 2/3 itu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sekian /30 ya, /30 itu 32 kurangi 30 sama dengan 2 atau 2/2 itu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, ini kita bisa hitung sendiri ya. Jadi kalau yang ditanyakan berapa jumlah IP-nya, itu kita sedikit mengabaikan ini ya, kelasnya berapa, kelas apa gitu ya. Kalau hanya yang ditanyakan jumlah IP-nya berapa, kita hanya perlu tahu ini masking-nya berapa gitu ya. Masking slash-nya gitu ya. Oke, ini kita bisa buatkan tabel gitu ya. Nah, ini hati-hati kalau misalkan melakukan masking di dalam jaringan, tidak selalu angkanya mulai dari 0 ya, awal IP-nya. Terutama untuk masking-masking yang tidak default. Kalau masking default ini gampang ya, pasti batasannya di sini ya, di titik-titik ini kan batasannya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan custom masking, misalkan /29, misalkan 10.000/29 ya, maka satu blok IP misalkan 100.0 itu kalau dibagi-bagi itu networknya kalau di //kan 9 itu akan ada ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu masih akan banyak lagi sampai sana ya. Nah, masing-masing itu jumlah IP-nya kalau /29 tadi itu jumlah IP-nya ada 8 ya total semuanya. Jadi yang paling kecil ini kalau misalkan 0/29 itu akan membagi IP dari 0 sampai maksimal 7. Ini kan ada 8 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 8. Kalau misalkan kita punya IP 10.0/8 titik 8 itu /29, maka IP satu segmennya adalah 8, 9, 10 sampai 15. Kalau 16/29 maka 16 sampai 23 dan seterusnya. Nah, ini membentuk satu segmen-segmen sendiri. Ini segmen-segmen yang berbeda. Di masing-masing segmen ini, kalau kita masking dengan /29 ini, nah alamat networknya akan, ini 0 ya, network address-nya, broadcast-nya 7 gitu ya. Yang di sini, networknya 8, broadcast-nya 15. Yang di sini, networknya 16, broadcast-nya 23, dan seterusnya. Nah, kalau pola ini tadi kita masking dengan yang beda lagi, nah maka akan membentuk pola IP yang berbeda lagi gitu ya. Jadi masking ini akan menentukan jumlah IP-nya ada berapa yang satu segmen itu. Terus rentangnya berapa gitu ya. Jadi kalau sudah masking itu perlu berhati-hati karena tidak selalu misalkan 8 ini. 8 ini kalau di /29, 8 ini tidak bisa dipakai untuk alamat komputer. Kenapa? Karena 8 ini menjadi alamat network. Begitu juga 15. 15 ini kalau kita /29 maka tidak bisa dipakai sebagai alamat komputer juga karena ini sebagai broadcast. Itu ya kalau kita sudah menggunakan custom masking maka perlu hitungannya, tidak asal ya. Nah, ini juga sama, misalkan /30 misalkan ada 4 IP. Nah, ini misalkan 0/30 maka 0/3 1, 4, /30, 1-7 dan seterusnya. Ini juga sama. Oke, /29 juga sama, misalkan IP 10.0.0/29. Nah, 29 tadi IP-nya adalah 32 dikurangi 29. Itu ada 3. Jadi jumlah IP-nya adalah 2/3, ada 8. 8 ini
yang mana saja gitu ya. Nah, ini bukan mulainya dari 0, karena 0 itu hanya sampai 7. Jadi dia bukan di segmen yang pertama, tapi di segmen yang kedua. Nah, ini 10/29. Jadi rentangnya di 0 sampai 15. Jadi IP ini berada pada segmen yang kedua setelah 0 sampai 7 ya. Jadi 0 sampai 7 sama 8 sampai 15 ini sudah berbeda network. Gitu ya. Seterusnya kita bisa urutkan segmen-segmen yang dibentuk ketika kita melakukan subnetting, atau ini bahasanya adalah subnetting atau submasking ya. Jadi membuat network itu menjadi lebih kecil lagi. Nah, kalau kita punya router, nah ini kita perlu konfigurasi IP tidak hanya IP sama masking saja, tapi kita perlu nanti gateway-nya berapa, DNS-nya berapa. Itu kita bisa konfigurasikan di komputer kita. Ini contoh konfigurasi di router, misalkan router bisa memiliki banyak IP. Nah, IP di sini, di interface ini nanti menjadi gateway-nya di klien-klien yang ada. Oke, misalkan ini contoh komputer udah connect ya. Connect ke misalkan WiFi, dia dapat IP address secara otomatis. Ini IP-nya, ini masking-nya. Terus ini gateway-nya, DHCP server itu adalah server yang memberikan IP. Ini IP DNS-nya, ini diberikan secara otomatis. Ya, kita bisa juga konfigurasi manual ya, tapi tergantung pengaturan di dalam jaringan, mau dimanualkan atau otomatis. Pada jaringan yang besar, biasanya akan lebih mudah menggunakan konfigurasi secara manual ya, apalagi device-nya adalah device yang dinamis. Oke, ini contoh-contoh yang lain, misalkan /27 ya, sama /27 tadi, 27 itu berarti 32 dikurangi 27. IP-nya ada 5 ya, 2,5, sehingga IP-nya ada 32 IP. 32 IP itu dari mana saja ya? Ya, ini kita bisa hitung. Nah, nanti rentangnya bagian yang tetap, terus bagian yang berubah, itu berarti ini ya. Kalau kita lihat binernya ada 5 bit ini yang dia berubah. Ini juga sama ya, /30 itu 2,2 atau 4 IP. Hostnya ada 2 saja ya, 4 kurangi 2 ya. Ini kalau /30, ini ilustrasinya. Nah, ini contoh yang lain, misalkan kita punya network seperti ini. Nah, ini satu segmen network, ini satu segmen network. Ini dan ini sudah beda network karena ini sudah terhubung ke router. Nah, IP-nya bagaimana ya? Jadi ini sebenarnya ada 3 network ya. Network yang pertama di sini, dari router terhubung internet, ini satu network sendiri. Dari router ke sini satu network, ini ke sini satu network. Sehingga dalam jaringan ini sebenarnya akan ada 3 buah network. Kalau kita diminta menentukan IP-nya berapa, nah kita cari yang sudah pasti dulu. Yang sudah pasti itu adalah router ke atas. Router ke atas di sini sudah ada IP-nya. IP network di atasnya, atau ini sebenarnya adalah IP router di atasnya. Maka kita bisa set router di sini IP-nya adalah 11, ini kan 192.168.1.1/30. /30 tadi IP-nya hostnya ada 2, hanya 1 dan 2 ya. Berarti di sini kalau ini 1 berarti ini 2 ya. 192.168.2/30. Ini akan jadi IP routernya di sini, terus router di sini, gateway-nya di sini gitu. Terus yang di bawah ini karena ini lokal, kita bisa set sendiri IP-nya. Ini misalkan kita pilih 10 berapa, 172 atau 192 ya, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalkan ini 192.168.1/24 ya. Maka di sini 1 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu menggunakan network itu. Misalkan ini 10.1.1.1/24 ya. Jadi sini 10.112, 10.113 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini ya, yang pertama tadi ngikutin IP yang provider itu berapa. Atau misalkan kita terhubung ke network lain, ya kita ngikutin network dia IP-nya berapa. Nah, kita set di sini. Atau biasanya kalau kita langganan, IP-nya kita sudah disetkan atau sudah ditentukan. Kita tinggal tentukan saja IP yang di bawah ini berapa. Oke, itu nah ini tadi contoh penjelasan yang tadi. Mungkin penjelasannya secara singkat seperti itu. Jadi kita tinggal set IP yang keluar disesuaikan dengan network yang ini. Nanti ini jadi gateway. Nah, DNS-nya sih sebenarnya DNS-nya lebih bebas. Kita bisa pakai DNS-nya provider atau OpenDNS juga bisa. Atau misalkan DNS-nya Google gitu bisa kita gunakan.
Nah, ini contoh, salah satu contoh saja ya. Ini kalau yang di sini udah ini ya, ini sudah pasti ya. Ini 1 2 udah pasti, G2-nya udah pasti, DNS-nya boleh bebas. Nah, yang ke bawah ini kita bisa set sendiri. Misalkan di sini 21 ya, ini 21 24. Di sini 22 23 24 25 dan seterusnya. Ini 31/24, berarti di sini 32 33 34 dan seterusnya sama-sama menggunakan /24. Ini contoh salah satu solusinya. Gateway-nya siapa? Nah, komputer klien ini nanti gateway-nya adalah di sini. Ini yang 21 ya. Komputer yang di sini karena ini network kedua, gateway-nya di sini. Router di sini, gateway-nya siapa? Gateway-nya sini. Gitu. Ini kalau kita menggunakan single gateway ya. Dalam jaringan yang besar gitu, gateway-nya bisa saja beberapa ya. Kita bisa namanya alternatif gateway, dipakai untuk membuat alternatif router. Tapi kalau jaringan lokal gini ya kita mungkin sederhananya pakai satu gateway dulu. Oke ya, ini bisa dipakai buat latihan. Nah, ini contoh IP-nya sudah ditentukan. 103 ini berarti di IP public. Di sini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu ya. Misalkan router 2 ini kita set IP-nya lokal semua, maka kita bisa set sendiri IP-nya. Yang sudah pasti nanti di sini. Ini berapa? Oke, ini bisa buat latihan ya, buat diskusi nanti. Terima kasih, mungkin sekilas itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dan prinsipnya dalam satu network yang sama itu maka IP-nya harus satu segmen juga yang sama. Jadi di sini contoh di sini ini ada network 1, 2, ini 3, 4. Jadi ada 4 segmen jaringan di sini. Ini sama sini satu network sendiri. Ini sama sini juga, ini sama sini juga, ini ke sini juga. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.